Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi D4 Teknologi Radiologi Pencitraan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga akan melakukan presentasi dengan mata kuliah radiobiologi. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadia Anur Putri akan memoderatori hasil kerja kelompok 2. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Cynthia dengan NIM 15. Yang kedua ada Ferdinata dengan NIM 18. Yang ketiga ada Firsa dengan NIM 29. Yang keempat ada Reynaldi dengan NIM 37. Dan yang kelima ada saya Nadia dengan NIM 40. Pertama-tama kami akan membahas mengenai sejarah. Sejarah sinar X merevolusi dunia kesehatan. Pada tahun 1895, Wilhelm Röntgen tidak sengaja menemukan jenis sinar baru yang dapat menembus berbagai benda dan manusia. Wilhelm Röntgen menggunakan tangan istrinya untuk melakukan percobaan tersebut. Wilhelm Röntgen meletakkan tangan istrinya di atas kaset yang berisi pelat fotografik, lalu diarahkannya tabung tersebut selama 15 menit. Hasilnya terlihat berupa gambar tulang-tulang tangannya dengan 2 cincin pada jarinya. Namun, dengan percobaan tersebut menimbulkan efek luka bakar. 1 tahun setelahnya, Dr. Leopold mengamati jika sinar X ini bisa membuat rambut rontok dikarenakan oleh radiasinya. 1 minggu setelah Röntgen ditemukan, Ivan Romanovich menggunakan percobaan pada katak dan serangga. Ia melakukan radiasi X-ray yang berefek pada fungsi tubuh. Kemudian pada tahun 1927, Hermann Joseph Muller menemukan efek genetik setelah radiasi serta efek terjadinya kanker. Paparan sinar X meningkatkan frekuensi mutasi pada kromosom X. Ini adalah titik awal dari studi tentang adanya efek genetik radiasi. Di tahun 1986, Pierre dan Marie Curie menemukan radioaktif polonium dan radium untuk terapi kanker. Mereka mencari material lain yang dapat memancarkan radiasi. Pada tahun 1956, dilakukan percobaan menggunakan mamalia dan meneliti jaringan sel setelah terpapar X-ray. Pada tahun 1970-an, muncullah teori mengenai siklus sel. Nah, gambar yang kami lampirkan ini merupakan gambar dari mitosis G1, sintesis, dan G2. Mitosis ini memiliki 4 fase: profase, metafase, anafase, dan telefase. Di profase ini, kromosom mulai nampak. Di metafase, kromosom berkumpul pada lengan, dan pada anafase, kromosom meninggalkan sel. Kemudian setelah mitosis terjadi G1 atau pertumbuhan pertama. Setelah itu terjadi sintesis. Sintesis ini merupakan penyusunan. Dalam sintesis terdapat replikasi DNA. Kemudian terjadilah pertumbuhan yang kedua atau G2. Pada tahun 1980-an, ditentukan dosis radiasi dan respon terhadap tumor pada manusia. Leland Hartwell, Paul Nurse, dan tim Han, mereka menemukan mekanisme regulasi siklus sel dengan menggunakan kombinasi genetik dan pendekatan biologi molekuler. Radiobiologi adalah ilmu yang meneliti bagaimana radiasi pengion mempengaruhi kehidupan sekitar organisme individu. Penemuan para ahli. Di tahun 1901, Henry Dunlop menggunakan isotop radioaktif dalam bidang biologi. Di tahun 1920, Havesi mempelajari distribusi dan metabolisme radioisotop alamiah seperti timah dan lainnya. Kemudian di tahun 1927, Blumgard dan Weiss meneliti kecepatan sirkulasi darah pada orang normal dan pasien yang memiliki jantung dengan menggunakan gas radon yang dilarutkan dalam fisiologi. Pasangan suami istri Frederick Juliot dan Irene pada tahun 1934 menemukan radioaktivitas buatan dari fosfor 32 atau P32. Di Indonesia dimulai sejak akhir tahun 1960-an setelah reaktor atom Indonesia.
Radiobiologi bagi calon radiografer. Yang pertama ada memahami karakteristik radiasi radioaktif dan non-radioaktif. Kemudian memahami tentang interaksi radiasi pengion dengan sel dan jaringan hidup. Yang ketiga untuk melakukan pengukuran perhitungan dan penilaian dosis radiasi pengion yang diserap oleh suatu benda. Selanjutnya, untuk mengetahui peran dan pemanfaatan radiasi dan radioisotop sebagai dalam bidang radiologi. Kemudian, mempelajari dampak kesehatan yang paling merugikan dari paparan radiasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.